terkait khawatiran terutama politisi di Indonesia tentang khilafah. Ini kayaknya masih perlu pencerahan yang cukup panjang. Karena kekhawatiran yang berlebihan, yang tidak masuk akal, sehingga kata-kata khilafah itu menjadi semacam momok buat terutama anak-anak yang masih tidak ngerti sejarah, tidak banyak belajar, apalagi yang tidak mau tahu tentang siapa yang memberikan informasi ini, narasumbernya. Contoh sederhana, katakan semacam orang jelas-jelas buzzer, jelas-jelas membuat penasaran sini, menjelaskan tentang Palestina. Itu kayak hal-hal yang proses di medsos itu berkembang makin hari semakin banyak. Gimana Bang? Iya, sebenarnya berkaitan dengan khilafah kan semua kalau kata Islam khilafah itu pasti kembali kepada Rasul. Seperti yang dikatakan oleh Habib tadi, bahwa di masa Rasul sendiri waktu masuk Madinah itu orang Madinah itu bukan orang Ansor saja. Bukan orang Madinah itu kan ada suku Ansor aslinya bernama Aus dan Khazraj. Di luar Aus dan Khazraj itu ada Yahudi. Ada 3 Bani Yahudi yang terbanyak, terbesar, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Nah, mereka waktu Rasulullah masuk, Rasulullah buat piagam Madinah yang luar biasa, melindungi mereka, hak-hak mereka disamakan, tidak ada beda. Semua termasuk piagam yang pada zamannya itu sampai sekarang ini itu masih modern gitu. Ya. Masih relevan dengan dunia sekarang ini. Itu ditemukan oleh seorang buta huruf di padang pasir abad ke-7 gitu. Dia itu piagam Madinah itu kan yang kita kenal sekarang ini negara bangsa gitu yang kita kenal sekarang ini. Di mana hak semua kelompok dilindungi, dimuliakan, itu luar biasa. Diberi hak-haknya yang sama gitu. Itu untuk ukuran abad ke-7 itu nggak ada bandingkan dengan negara manapun yang mengklaim, bahkan ya Yunani itu kan sudah lebih dulu kan. Itu beda antara peradaban Yunani muncul sampai zaman itu sekitar 1000 tahun. Tapi para pemikir-pemikir besar seperti Plato, Aristoteles, Socrates dan lain-lain itu nggak sampai berpikir mengenai pluralisme dalam masyarakat. Bagaimana membangun demokrasi berbasis kepada realitas politik. Karena pada waktu itu kan masyarakat Yunani itu kan homogen kan, politik semua sama satu ini. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad itu dengan kaum muhajirin itu jumlahnya sedikit. Bagaimana dia menawarkan satu konsep kenegaraan yang bahkan pada zaman sekarang pun itu masih modern gitu, masih dianggap pemikiran yang jitu, pemikiran yang luar biasa. Jadi masih relevan di abad ini ya? Sangat relevan. Sangat relevan. Bahkan menjadi rujukan piagam ini. Ya, kenapa kok bangsa ini tidak belajar? Iya. Dengan hal ini? Karena mereka kan mungkin yang pertama tidak mengetahui. Kemudian yang kedua, mereka ingin mengetahui itu mungkin salah jalur. Artinya salah ngambil referensi. Sehingga akhirnya pun jadi salah. Karena salah dari sumbernya. Kan di dalam perkataan ulama itu mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini adalah agama. Jadi ketika kita salah ngambil ilmu ya salah agama. Ketika salah ilmu ya, dan ilmu itu ada sumbernya. Nah, ketika sumber ini, oleh karena itu dalam surat Al-Hujurat Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabin fatabayyanu. Orang beriman, jika datang kepadamu sebuah berita, maka periksa apa sumbernya dulu. Jadi suruh periksa itu bukan isinya. Tapi fatabayyanu an tusibu qauman bijahlatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimun. Di situ disebutkan apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka terus periksa dulu. Jadi disebutkan orang fasik. Nah, ini maka di sini kita bilang cek dan recheck. Iya. Jadi kalau Islam itu memerintahkan bukan isinya yang dicek, tapi sumbernya siapa sih? Itu. Makanya kalau dalam ilmu hadis itu ada namanya penghukuman hadis dari segi sanad dan matan.
Yang pertama sanad dulu, baru matan. Sanad nih rentetan rawi dulu. Bagaimana ya rawinya? Jujur apa tidak? Ketika ada pendusta sudah isinya juga nggak perlu dibahas, ini sudahlah. Ini berarti salah sumber kerujukannya. Jadi yang sekarang ini kan diperlukan siapa yang sumber yang harusnya. Jadi kalau maaf para politikus dan siapapun yang mengetahui tentang keislaman, ya harus kembali kepada yang sumber yang betul. Jangan mengambil masalah khilafah dari sumber orang yang tidak tahu khilafah. Atau yang tahu tapi tidak paham, tidak jelas, takut, dan karena kan tidak paham. Jadi salah sumber, itu yang paling penting. Dan dia bilang begini Pak, ada satu penulis Amerika, cendekiawan Amerika. Kenapa kita menyebut Khulafaur Rasyidin itu sebagai suatu khilafah yang bisa dibilang yang paling ideal kan? Pada waktu itu memang yang mereka gunakan adalah satu pemikiran Islam yang asli dan berdasarkan kepada budaya Arab pada waktu itu. Orang-orang Arab itu tidak mengenal itu struktur hierarkis antara kelas-kelas masyarakat, orang miskin gini itu harus dihormati. Orang Arab itu sangat egaliter antara satu dengan yang lain itu. Artinya nggak ada orang yang berkuasa. Jadi itu ada istilah yang utama dari yang utama. Jadi di masyarakat Arab itu memang ada kepala-kepala suku ini. Tapi dalam memerintahkan masyarakat di Mekah misalnya itu nggak ada satu penguasa mutlak yang ditaati oleh semua, itu enggak. Tapi para pemuka-pemuka dari kabilah-kabilah ini mengangkat seseorang yang dipandang lebih utama dari mereka gitu. Tapi mereka ini independen keseluruhan. Itulah demokrasi. Dan itu yang dijalankan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Itu Umar itu jalan. Itu Abu Bakar itu ketika dia jadi masih khalifah, dia masih jualan di pasar. Pagi-pagi bawa. Umar yang mengusulkan bikin Baitul Mal itu. Gaji, ada sistem gaji. Abu Bakar harus digaji itu. Karena dia berpikir mengenai negara. Nah, awalnya Abu Bakar terima, ketika dia mau meninggal, dia pulangin semua. Karena dia bilang nggak ada, Rasulullah tidak menyuruh, dia berhak untuk mendapatkan gaji dari rakyat. Jadi para khalifah itu orang yang biasa di jalanan gini orang. Nah, mulai itu menurut Stoddard, munculnya kemudian struktur pemerintahan yang opresif di dalam negara-negara khilafah itu setelah mereka mengimplementasikan sistem kerajaan Persia. Dan itu pertama kali dilakukan oleh Umayyah, dinasti Umayyah di Mesir setelah Ali bin Abi Thalib meninggal. Gitu. Mulai dari situlah terbangunnya struktur negara gitu. Mereka ambil dari luar sistem pemerintahan Persia. Di mana hierarkis itu begitu teraturnya gitu, begitu sistematis tersusun. Raja harus disembah gini. Nah, itu Stoddard menyayangkan. Karena begitu Umayyah berkuasa, orang-orang Arab yang pemuja kemerdekaan, orang Arab itu nggak bisa diurus. Maksudnya orang Arab itu sangat mencintai kebebasan gitu. Jadi mereka itu dengan sendirinya secara alami merupakan oposisi atau penentang kekuatan-kekuatan yang akan menguasai diri mereka.
Nah, jadi ketika Umayyah berdiri di Suriah, orang-orang Arab yang cinta kebebasan ini kembali ke padang pasir. Mulailah terjadinya pemerintahan yang otoriter, yang diambil dari konsep Persia berkuasa di sana. Nah, jadi sistem asli yang dari Khulafaur Rasyidin itu hilang. Memang kalau kita berpikir sekarang ini juga, ketika Islam sudah menyebar, itu Islam itu kan agama yang nggak ada bandingannya dalam hal dia dalam waktu 100 tahun dia menciptakan satu peradaban, satu masyarakat dari Andalusia, dari Spanyol, dia sampai ke lembah Indus di Pakistan sekarang ini. Dan dari Kaukasus di selatan Rusia itu, sampai ke Yaman. Gak ada peradaban itu yang pernah ada di dunia ini dibangun dalam waktu 100 tahun, satu peradaban yang begitu besar dan gemilang. Nah, jadi memang kalau pada waktu itu Abbasiyah dan Umayyah itu ini khalifahnya itu seperti Abu Bakar, Umar, dan itu memang akan bahaya juga gitu. Keamanannya mereka, ya kan? Karena tidak terbayangkan gitu. Pemimpin imperium begitu besar, pemimpin kekaisaran begitu besar, tiba-tiba kita lihat di pasar, di jalan-jalan dengan sendal ini kan. Nah, tapi itu tidak berarti bahwa kita harus menerima sistem pemerintahan dengan struktur Persia itu, karena jiwa Arabnya hilang, jiwa kemerdekaan itu. Jadi menurut Stoddard itu, kalau saja pada waktu itu orang-orang Arab itu tidak mengambil dari konsep pemerintahan Persia, bangsa Arab itu akan menjadi bangsa yang paling pertama menciptakan sistem demokrasi. Jadi terhentilah begitu empat khilafah ini berakhir, maka sistem yang lain digunakan. Karena bagi penguasa seperti Umayyah, mereka tertarik yang sistem Persia ini. Karena dengan sistem seperti itu kan lebih menjamin kekuasaan mereka. Ada menteri-menterinya saya kira itu aja. Kalau kembali ke Indonesia nih iya, jadi beda dengan bahasa lain yang kaitan bahasa dengan agamanya enggak. Tapi bahasa Islam itu tidak bisa dipisahkan dari bahasa Arab dengan cara apapun. Karena di dalam, anak ini nggak tahu bahasa Arab, tapi anak tahu sedikit mengenai bahasa. Itu jiwanya Islam itu adanya di dalam bahasa Arab. Begitu bahasa ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, rohnya, jiwa dari wahyu itu hilang. Coba ente salat. Allah Maha Besar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Katakanlah bahwa Tuhan itu Esa. Mana? Ente punya jiwa itu enggak ke bawah. Bahasa ini tidak mampu membawa jiwa ke dalam salat itu. Tapi ketika Allah, kita merasa memang kita sedang berkomunikasi. Itu sebabnya bahaya. Dan yang paling penting, bahasa Arab ini belum selesai. Maksudnya Al-Quran itu dia masih menyimpan
beribu misteri yang belum dipecahkan oleh masyarakat. Dan kita belum mampu untuk itu ya. Setiap zaman kemudian orang terheran-heran, kok Al-Quran sudah bicara, begitu ada penemuan ilmu baru, kok nah, jadi Allah memang memerintahkan umat Islam bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa yang karena bahasa Arab ini yang paling mampu membawa jiwa dari wahyu itu sendiri. Apa kalau wahyu itu diturun dari bahasa Indonesia? Jadi bahasa Arab ini bahasa pemersatu ya, satu umat ya. Dan ini bahasa yang kaya. Ya, tapi pemersatu umat dalam sholat tadi kan sedunia kan banyak sama kan. Oh, iya, maksudnya ya, dengan Kalau bahasa kaitannya Arab kalau kaitan dengan umat di dunia ini kan tidak ada yang sholat secara Islam tuh menggunakan bahasa lain kecuali bahasa Arab kan. Iya, bahasa. Nah, mungkin Bib Rahman bisa lebih bicara tentang bahasa Arab. Enggak, kembali sedikit lagi tadi. Masalah khilafah itu bukan hanya teori yang ditetapkan sama Nabi dalam Piagam Madinah, bahkan di dalam penerapannya pun luar biasa. Ada kejadian misalkan orang Yahudi pernah melakukan zina. Jadi salah satu perempuan Yahudi berzina dan dia sudah menikah. Maka waktu diadukan ke Rasulullah orang Yahudi, Rasulullah bilang apa? Tetapkan dengan hukum kalian. Rasulullah lihat, dia tidak memaksa harus pakai hukum Islam. Jadi kalau Indonesia dengan heterogen yang seperti ini, ketika ada kesadian, ketika pakai khilafah Islamnya misalkan, pakai khilafah, yang menggunakan dengan hukum agama masing-masing kan, kebayang sekarang tuh kalau ke hukum Islam atau menggunakan khilafah itu harus menjadi Muslim atau harus buku hukum Islam. Orang membayang mau Ramadan khilafah, wah yang Kristen harus Islam, harus puasa juga itu kan, karena pemahaman yang sangat tidak paham. Di hukum kalian. Lalu Yahudi bilang, kalau dihukum kami harus kami pukul ya Rasul 100 kali. Kata Rasul, baca yang betul. Coba baca lagi mana ulamanya, dipanggil ulama nih. Baca yang betul. Kitab Tauratnya. Berapa hukumannya? Bilang sama. Coba yang paling alim mana? Ulama terbesar Madinah dipanggil. Seberapa? Kalau kamu yang ada yang berzina seperti ini hukumannya apa? Dipukul 100. Enggak, baca yang betul. 100 ya Rasulullah. Pukul 100. Enggak. Baik, saya bersumpah. Ayo kita bersumpah dengan nama Nabi, Tuhannya Nabi Musa. Menggunakan pakai nama Nabi Musa. Ayo kita bersumpah dengan nama Tuhan Nabi Musa, ucapkannya betul. Kau bersumpah sudah dengan nama Tuhannya Nabi Musa. Mubahala orang. Enggak berani ya Rasulullah. Rajam ya Rasulullah. Nah, enggak 100 kali kan diperajam kan. Artinya dia tadinya mau apa, karena ini ternyata yang berzina ini orang yang kasta mulia di golongan mereka. Sehingga mau dipukul 100 kali saja padahal hukumnya rajam. Artinya yang jadi catatan kita, oh Rasulullah menggunakan hukum mereka. Artinya khilafah itu tidak harus memaksa agama lain harus dengan berhukum dengan agama Islam gitu. Itu yang pertama. Bahkan juga tadi tidak mengenal kasta. Kalau melanggar sudah adil, tidak mau melihat dia pejabat, ada pejabat. Kejadian sangat terkenal sekali ketika Fatimah disebut-sebut sama Nabi. Karena waktu itu kan ada perempuan dari Imrah Makhzumiyah dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini suku ningrat di Mekah. Termasuk Quraisy. Dia mencuri, kemudian orang-orang Quraisy itu bingung, ini bagaimana? Diadukan ke Nabi nanti dipotong tangan. Terus akhirnya mereka membuat kesepakatan minta Usama bin Zaid bin Harith sebagai pemberi syafaat nih, sebagai apa? Untuk memberikan supaya mendapat keringanan lah dari Nabi lewat Usama bin Zaid. Nabi marah dan Nabi naik ke atas mimbarnya berkhutbah dengan hadis yang sahih. Dikatakan innama ahlaka man kana qablakum idza saraqa minhum syarif taraku wa idza saraqa minhum dhaif aqamu alaihimul had. Wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kehancuran orang-orang terdahulu itu ya karena mereka kalau yang mencuri atau melanggar hukum dari syarif, orang-orang yang mulia, taraku. Mereka tidak tegakkan hukum. Tapi kalau yang melanggar hukum dari orang-orang bukan mulia, kasta rendah, aqamu alaihil had, ditegakkan hukum. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Itu kan tidak ada pemikiran yang seperti tadi. Walaupun ini anaknya Nabi sendiri, anaknya presiden sendiri, tetap itulah khilafah. Jadi kalau bicara khilafah itu, wah, Islam luar biasa. Bukan hanya Islam, sebuah negara yang pakai seperti itu, tapi pemahaman yang betul. Cuman yang mungkin, yang jadi tataran terakhir saja. Kadang-kadang kan kita di Indonesia ini teriak-teriak khilafah, tapi konsepnya belum jelas.
Jadi hanya khilafah, tapi konsepnya apa yang diajukan. Terus bagaimana sistemnya? Kan orang ngeri juga kalau itu khilafah, karena kita masih belum begitu akrab lah dengan istilah ini. Perlu pencerahan-pencerahan. Pencerahan yang betul, terus bagaimana pandangannya, Jadi apa tokoh yang itu, betul juga. tokoh yang betul, yang bisa dipercaya. Dari informasi seperti Jadi kadang-kadang sih saudara-saudara kita bukan alergi dengan khilafah, bukan karena ketidaktahuan. Karena memang kan di dalam bahasa Arab, ar-rajul atau seseorang itu adun, menjadi musuh bagi yang dia tidak ketahui. Sesuatu yang dia tidak ketahui itu menjadi musuhnya. Maka bukan mereka benci dengan khilafah, tapi karena tidak tahu akhirnya jadi musuh. Nah, tugas kita ini sekarang mengenalkan dengan betul, dengan cara yang bagus sesuai dengan yang dicontohkan. Kalau mereka kenal, insya Allah nggak jadi musuh. Karena memang tidak kenal itu. tidak kenal maka tidak sayang. Iya. Subhanallah. Wah, ini bincang-bincang apa namanya ya, berbau politik juga, karena politik keagamaan ya. Karena sampai saat ini yang bilang tadi apa namanya politik itu kotor, politik itu busuk. Akhirnya orang-orang kotor, orang-orang busuk yang berpolitik. Orang-orang yang soleh-soleh, orang-orang yang pintar-pintar, yang agamanya kuat, takut berpolitik. Nah, dampaknya apa? Seperti sekarang ini, kita punya wakil-wakil yang mayoritas tidak mengerti agama. Akibatnya apa ya? Negara diurus dengan cara amburadul dan apa namanya korupsi merajalela, kedolim merajalela. Bahkan akhir-akhir ini ya korupsi juga merajalela. Ya, Misalnya soal nuklir. Oke, nanti ini satu lagi sesi nanti insya Allah. Nuklir dibawa untuk kebaikan manusia, bagus untuk kedokteran. Ya, banyak Tapi sekali. ketika dia disalahgunakan, dibikin bom, mencelakai. Nah, itu tadi kembali lagi tadi apa namanya masih banyak lagi kita perlu pendalaman penggalian apa namanya dari tokoh-tokoh seperti Habib Smith, Habib Abdurrahman supaya masyarakat ini cerdas gitu. Karena tanpa belajar dari guru yang benar, dari susunan-susunan apa namanya keilmuan yang benar, ya kita mendapat ilmu yang benar. Nah, saat ini penyiasatan dasar terus berlangsung, harus kita ya rajin-rajin kumpul-kumpul seperti ini. Yep. Nah, mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi yang lebih seru lagi tentang yang terkini, Bib Smith nih, karena waktunya mepet ya, tentang ekonomi. Ini jelas-jelas seperti antum bilang kemarin, politik bebek lumpuh ini, jadi rezim ini sebetulnya sudah tidak punya kekuatan lagi, sudah banyak brutus tumbuh di mana-mana. Kita akan bahas di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sambil kita mengucapkan, mungkin ditutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan shafaitahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya la karitan illa qadaitaha sarfata bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.